Shalom, selamat malam Spirit Nurse. Senang sekali di sini Yong bersama dengan Harry akan menemani Anda dari jam 7 hingga jam 8 nanti dalam program baru kita, Spin Spirit Unity. Seperti namanya Spirit Nurse, kita semua rindu ada kesatuan antar umat Tuhan, gereja Tuhan, dari berbagai dominasi menjadi satu kesatuan tubuh Kristus. Oleh sebab itu, kita akan mengundang gembala dari gereja-gereja yang ada di Indonesia. Dan malam hari ini, acara perdana kita malam hari ini, kita sudah kedatangan tamu spesial, guest speaker spesial dari Gereja GPDI Sion Altar dari Kota Malang. Beliau adalah Pastor Simon Kostoro. Selamat malam Pastor Simon. Selamat malam semuanya. Shalom, bagaimana kabarnya Shalom. malam hari ini? Baik sekali. Puji Luar Tuhan. biasa. Ya, malam hari ini kita akan mempunyai beberapa pertanyaan yang kita akan ajukan. Kita akan kulik hidup dari Pastor Simon ini. Jadi semua spiritness yang mungkin belum mengenal Pastor Simon, malam hari ini kita akan mengenal Pastor Simon sampai ke detail-detailnya. Sampai ke masa kecilnya, masa sekolahnya, kita akan tanya sedetail-detailnya sehingga spiritness yang mungkin belum pernah ketemu dengan Pastor Simon akan mengenal Pastor Simon setelah acara Unity, Spirit Unity malam hari ini. Iya, dan untuk sebelum kita mengenal jauh Pastor Simon ini, kita dengarkan dulu pujian berikut ini. So, stay tune. Ku datang ke hadirat-Mu Tuhan, menemukan wajah-Mu, tersungkurku di hadapan-Mu. Oleh hangat kasih-Mu, hanya Kau Tuhan yang mengerti, hanya Kau yang berarti, hanya Kau Yesus yang kuatkanku.
Balik lagi bersama dengan Yong dan Harry di sini, dan sudah ada Pastor Simon Kostoro bersama dengan kita, dan kita akan kulik lebih dalam mengenai Pastor Simon ini. Boleh kita langsung saja ya, kita pengen tahu Pastor Simon ini. Silakan Harry. Yes, biasanya kita sebagai jemaat, kita tahunya tugas seorang gembala itu memperkenalkan atau memberitahu tentang Yesus kepada orang-orang yang belum mengenal tentang Yesus. Tetapi malam hari ini kita ingin tahu bagaimana Pastor Simon dulunya sebelum dia mengenal Yesus, bagaimana dia pertama kali mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saya kira semua spiritnya juga penasaran. Silakan Pastor Simon, boleh diceritakan bagaimana peristiwa pengalaman pribadinya? Baik, selamat malam semuanya. Pertama, perkenalkan saya Pendeta Simon Kostoro dari GPDI Zion Altar Malang, ya. Dan saya dikaruniai 2 orang putri dan putra, dan mereka semua sudah menikah, dan saya mempunyai 3 orang cucu saat ini, ya. Dan terima kasih buat kesempatan dari Radio Spirit untuk mengundang saya untuk menyampaikan kesaksian pribadi. Jadi saya dilahirkan dari sebuah keluarga, boleh dibilang keluarga setengah Kristen, ya. Mengapa saya katakan demikian? Karena yang membimbing kami anak-anak waktu itu sekolah minggu adalah ibu saya, mama, dan papa saya waktu itu masih belum mengenal Tuhan, ya. Dan ibu saya pun mengenal Tuhan juga bukan dari lahir, ya, tetapi dari perjumpaan dia secara pribadi karena ya masalah-masalah yang dihadapi, dan dia akhirnya di situ dia berjumpa dengan Yesus, dia mulai mengenal Yesus, dan dari situlah dia membimbing kami, putra-putrinya untuk ya ke sekolah minggu, ya, mencari Tuhan. Dan itulah sedikit background saya. Jadi kami memang sudah dari kecil diarahkan untuk ke sekolah minggu, ya, oleh mama, dan kami bertumbuh di dalam ya sekolah minggu sebagai anak-anak sekolah minggu, hingga saya merasakan jamahan Tuhan itu ketika saya ada di SMP. Ya, ketika saya masuk SMP, disitulah saya mulai mengenal Tuhan secara pribadi. Ya, saya mulai dijamah oleh Tuhan, dan tahun 1976, ya, tepatnya tanggal 4 Juli 1976, waktu itu saya masih kelas 1 SMA, saya menyerahkan diri untuk dibaptis. Ya, nah disitulah terus kami bertumbuh terus hingga akhirnya terpanggil dalam pelayanan, dan sampai saat ini, ya, saya bisa ada di pendang Tuhan melayani pekerjaan Tuhan. Demikian pengenalan saya secara singkat, ya. Menarik sekali ini kisahnya ini, dan saya kira semua spiritmas pasti penasaran. Itu apakah Pastor Simon ada satu peristiwa supranatural atau ada peristiwa seperti Samuel yang waktu kecilnya mendengar suara Tuhan, atau langsung bertemu ya dengan Tuhan. Betul, gitu. Apakah ada kesadaran pribadi atau cuman dari pendengaran firman. Betul, ada sesuatu supranatural atau cuma natural. Jadi saya kira setiap pengalaman pribadi kan berbeda, dan kita semua spiritmas pasti penasaran ini. Bagaimana Pastor Simon? Ya, kalau dibilang peristiwa supranatural, sejauh saya sampai dibaptis memang tidak ada peristiwa yang supranatural terjadi, ya. Tapi peristiwa supranatural itu terjadi justru beberapa waktu kemudian, ya. Setelah saya mengalami baptisan air dan kemudian saya terus bertumbuh,
Di situ saya pernah satu saat yang saya tidak pernah lupakan, saya mengalami sesuatu yang ya saya katakan supranatural, begitu, Heri. Menarik sekali. Apakah boleh diceritakan detailnya, Pastor Simon, Mm-mm. peristiwa Baik. itu? Baik, jadi begini, ketika saya masuk SMA, waktu itu saya merasa ada panggilan dari Tuhan, ya. Tetapi waktu itu saya kurang mengerti dan kurang terlalu menanggapi. Dan memang cita-cita saya waktu itu saya ingin menjadi seorang dokter, ya. Oke. Nah, setelah saya lulus SMA, kemudian ya saya sempat tertunda 1 tahun, ya. Dan kemudian saya mendapat kesempatan untuk sekolah kedokteran di Taiwan. Jadi tahun 80 itu saya berangkat ke Taiwan untuk sekolah kedokteran di sana. Menarik sekali ini. Sempat- Karena pasti banyak spirit nurse. Bahkan mungkin jemaatnya Pastor Simon sendiri mungkin banyak yang nggak tahu kalau ternyata yang di hadapan kita ini seorang dokter ya. Iya. Jadi boleh dilanjutkan Pastor Simon, ini menarik sekali ini. Iya. Nah, saya masih ingat sekali waktu itu saya dipercaya, saya beribadah di satu gereja kecil, bukan gereja yang besar. Saya bersekolah di Kaohsiung Medical University di Kaohsiung, Taiwan. Satu saat saya dipercaya sebagai ketua kaum muda saat itu. Dan kaum muda kami juga ya kecil-kecil saja, ya bisa dihitung dengan jari ya. Tapi saya berusaha untuk melakukan dengan penuh ya pengabdian, dan saya terbiasa memang sebelum ibadah kaum muda itu saya lebih dahulu datang ke gereja, kemudian saya minta satu kamar di situ, kemudian saya berdoa. Nah, satu saat saya tidak pernah lupa itu. Di dalam doa saya itu Tuhan itu seolah-olah datang menghampiri saya begitu dekat sekali. Dan di situ saya mengalami sukacita yang tidak pernah saya alami sebelumnya. Bahkan sampai saat ini pun sepertinya belum terulang lagi. Jadi sukacita itu begitu besar, begitu luar biasa. Ya. Sehingga saya saat itu baru mengerti ini yang namanya sukacita surga itu. Ya, benar-benar sukacita yang luar biasa sekali. Saya merasakan Tuhan begitu dekat dan begitu mengasihi saya. Nah, itu peristiwa supranatural yang saya tidak pernah lupakan, yang saya alami waktu itu. Begitu. Itu peristiwa langsung Pastor Simon langsung menyadari bahwa ada panggilan ilahi yang memanggil Pastor Simon ke pelayanan penuh waktu, atau bagaimana, Pastor? Iya, jadi memang kaitannya tidak langsung, karena panggilan itu saya rasakan diteguhkan waktu itu waktu saya mengikuti sebuah camp mahasiswa di Taiwan waktu itu. Di situ saya mendapat panggilan yang begitu kuat waktu itu, dan sampai satu titik saya menyerah kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, memang saya ingin menjadi seorang dokter, dan sekarang saya sudah menjadi mahasiswa kedokteran saat itu. Kalau tidak salah saya sudah tingkat 2, tapi saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, tapi kalau memang Tuhan mau saya melayani Engkau dan melepaskan semuanya ini, saya mau Tuhan. Saya sampai pada satu titik saya menyerah kepada Tuhan, dan di situ Tuhan seolah-olah berkata kepada saya, bukan saat ini waktunya. Selesaikan dulu kuliahmu, ya, baru nanti kamu melayani aku. Dan di situ saya mengambil sebuah natsar, ya, natsar. Oke Tuhan, kalau begitu saya berjanji, saya katakan nanti kalau sudah selesai saya kuliah, saya akan memberi 2 tahun waktu untuk bersekolah Alkitab. Nah, sampai titik itu sudah, dan kuliah saya terus berjalan sampai saya selesai, bahkan sampai saya bekerja di rumah sakit di Taiwan waktu itu. Iya. Begitu, Heri. Ini semakin menarik ya perbincangan kita malam hari ini. Tapi kita perlu break dulu, kita dengarkan dulu lagu-lagu berikut ini.
Jadi untuk Spiritners tetap stay tune di Spirit. Ku datang menyembahmu Bapa, ku datang menyembahmu Yesus, ku datang menyembahmu Roh Kudus, ku datang di hadirat-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di dalam bait-Mu, ku tinggikan, ku sanjung Engkau Tuhan. Ku sembah Kau di dalam bait-Mu, ku tinggikan seumur hidupku. Ku datang menyembahmu Bapa, ku datang menyembahmu Yesus, ku datang menyembahmu Roh Kudus, ku datang di hadirat-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di dalam bait-Mu, ku tinggikan, ku sanjung Engkau Tuhan. Ku sembah Kau di dalam bait-Mu, ku tinggikan, ku sanjung Engkau Tuhan. Hanyalah bagi-Mu puji dan sembahku. Hanyalah bagi-Mu puji dan sembahku. Hanyalah bagi-Mu puji dan sembahku. Di dalam bait-Mu, ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku sembah Kau di dalam bait-Mu, ku tinggikan seumur hidupku. Seumur hidupku menyembah-Mu. Selamanya seumur hidupku menyembah-Mu Tuhan. Spirit. Balik lagi bersama dengan Yong dan Harry bersama Pastor Simon Kostoro juga dari GPDI Sion Alta Malang yang sudah membagikan kisahnya, sharing
mengenai bagaimana kehidupannya bisa mengenal Tuhan, bagaimana akhirnya tahu bahwa ini panggilan dari Tuhan. Benar ya, Pastor? Ya, benar. Benar. Jadi kita tadi sebelum break kita mendengarkan bagaimana kisah hidup dari Pastor Simon yang dulunya pernah ternyata kita yang mungkin nggak tahu, dan saya percaya banyak spiritus yang belum tahu ternyata Pastor Simon ini calon dokter. Dan dia sempat bersekolah di Taiwan, bagaimana Tuhan memanggil dia sebelum akhirnya dia terpanggil. Dan kita lihat bagaimana cerita kelanjutannya. Silakan Pastor. Ya, terima kasih. Jadi saya mau lanjutkan kisah saya ya. Jadi tahun 80 saya ke Taiwan untuk bersekolah, mengambil jurusan kedokteran, dan tahun 87 saya lulus dari sekolah kedokteran. Nah, ketika lulus itu, di situ kami mulai berpikir ya, nah kemana saya akan harus pergi. Nah, waktu itu saya memilih, baik, saya diingatkan Tuhan dengan nazar saya, bahwa saya pernah bernazar, saya akan memberikan 2 tahun waktu untuk Tuhan. Nah, itulah sebabnya saya berpikir, oke lah, kalau begitu saya pergi ke rumah sakit Kristen aja, sambil saya bisa mempraktekkan ilmu saya, dan sambil saya bisa melayani Tuhan. Ya, jadi 2 tahun pertama, saya menjadi seorang dokter di rumah sakit Kristen. Waktu itu masih bernama Bingtung ya, Bingtung Christian Hospital. Sekarang pun sudah berkembang jauh ya. Nah, setelah saya 2 tahun menjadi dokter di sana, masuk ke tahun ketiga, saya harus menentukan untuk mengambil spesialisasi. Ya. Nah, dalam hati saya, oke, saya sudah menyelesaikan tugas saya kepada Tuhan, ya. Saya sudah seolah-olah membayar nazar saya, dan saya kemudian mengambil keputusan untuk mengambil spesialisasi bedah. Sehingga saya kembali ke alma mater saya, Kaohsiung Medical University, untuk mengambil spesialisasi bedah. Tetapi rupanya Tuhan gak mau dikompromi ya. Kita gak bisa kompromi dengan Tuhan. Kayaknya Tuhan terus dalam hati saya terus berbicara terus. Ya. Sehingga saat itu saya merasa bahwa saya harus mengambil keputusan. Nah, waktu itu saya sudah punya istri, dan istri saya juga orang Malang, ya, adalah putri dari gembala saya waktu masih di Malang. Jadi saya ini menantu pendeta, begitu. Wow. Ya. Menarik sekali. Ya, sambil menyelam minum air ya. Oh, gitu. Betul Pastor. Nah, kalau boleh tahu Pastor itu bagaimana ceritanya bisa bertemu? Apakah bertemu di Taiwan atau bagaimana? Oh enggak, ya karena waktu itu saya berjemaah di tempat ayah mertua saya, ya GPDI Zainal Arifin di Malang. Oke. Di situ saya berkenalan. Nah, singkat cerita, waktu saya sudah, jadi waktu itu saya sudah punya putri yang pertama, ya. Istri saya waktu itu saya bawa ke Taiwan, dan anak saya yang pertama lahir di Taiwan. Nah, kemudian saya sharing kepada istri saya apa yang saya rasakan. Dan istri saya untung dia anak pendeta ya. Kalau bukan mungkin lain lagi ceritanya. Dia sangat mengerti. Akhirnya kami bergumul. Ya, 1 tahun kami bergumul minta kehendak Tuhan. Apakah saya harus pulang ke Indonesia atau saya harus terus tinggal di Taiwan? Itu benar-benar keputusan yang penting dalam hidup saya. Ya, kami bergumul 1 tahun, dan kami sungguh-sungguh minta jawaban Tuhan, bahkan kami minta tanda dari Tuhan, karena ya ini menentukan masa depan. Saya tidak bisa asal bikin keputusan ya. Sampai akhirnya kami mendapat tanda. Nah, disitulah saya kemudian tahun 90 dengan membawa istri dan anak saya kembali ke Indonesia. Begitu. Ya. Tuhan, ini cerita menarik sekali ya. Kenapa? Karena ternyata Pastor Simon yang spesialis bedah, yang sebenarnya untuk membedah manusia, tubuh manusia, ternyata dipakai Tuhan untuk membantu Tuhan membedah jiwa manusia sekarang.
karena panggilannya biasa. sekarang berbeda. Tetapi sebelum kita lanjutkan, kita mungkin perlu break satu kali lagi. Dan saya kira Yong yang akan melanjutkannya. Bagaimana Yong? Ya, kita break dulu sebentar. Kita akan dengarkan lagi kisah dari Pastor Simon ini, tapi kita dengarkan dulu lagu berikut ini. Stay tune. Ku hidup bukan karena melihat, namun karena iman kepadamu, Tuhan yang setia, yang selalu menjaga. Kau berkata, jangan takut, percaya saja. Tak akan ku gentar dan bimbang, sebab Kau yang selalu menopang dalam badai. Imanku kan teguh percaya dalam segala kesesakan. Kau yang akan selalu menolong, memegangku dengan tangan kananmu yang beriku menang. Ku hidup bukan karena melihat, namun karena iman kepadamu, Tuhan yang setia, yang selalu menjaga. Kau berkata, jangan takut, percaya saja. Tak akan ku gentar dan bimbang, sebab Kau yang selalu menopang dalam badai. Imanku kan teguh percaya dalam segala kesesakan. Kau yang akan selalu menolong, memegangku dengan tangan kananmu yang beriku menang. Kau yang jadikanku lebih dari pemenang. Kau yang jadikanku lebih dari pemenang. Kau yang jadikanku lebih dari pemenang. Tak akan ku gentar dan bimbang, sebab Kau yang selalu menopang dalam badai. Imanku kan teguh percaya dalam segala kesesakan. Kau yang akan selalu menolong, memegangku dengan tangan kananmu yang beriku menang.
Spirit. Kembali dalam program baru kita, Spin Spirit Unity bersama Yong Harry, dan juga di sini sudah ada Pastor Simon Kostoro, yang mana tadi sudah sharing bahwa dirinya dulu adalah seorang dokter spesialis di Taiwan dan akhirnya memutuskan untuk kembali ke Indonesia karena mengikuti kehendaknya Tuhan, gitu kan. Mendapatkan panggilan dari Tuhan untuk menjadi apa? Untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Iya. Yes, untuk semua spiritness yang mungkin baru bergabung, baru bergabung join dengan kita malam hari ini, bahwa kita kedatangan tamu spesial Pastor Simon Kostoro yang tadi sudah Yong katakan, dan dia bercerita, menarik sekali cerita hidupnya, bahwa dia waktu dia menjalani pendidikan kedokteran di Taiwan, dia mengalami pergumulan karena panggilan Tuhan begitu kuat dalam hidupnya. Dan dia menyebutkan tadi sebelum break bahwa dia mendapatkan tanda, dan dia meminta tanda itu, dia mendapatkan tanda sesuatu dari Tuhan. Saya kira kita perlu tanyakan tanda ini. Silakan Pastor, tanda apakah itu? Ya sebenarnya tanda ini berkaitan dengan masalah keluarga yang saat itu sedang kami hadapi, ya. Dan saya mungkin tidak bisa bercerita secara detail karena ini mungkin hal-hal yang bersifat lebih banyak ke arah pribadi, ya. Tapi saya dengan jelas sekali, kami suami istri dengan jelas sekali kami tahu bahwa itulah tanda yang Tuhan berikan dan memang kami minta dari Tuhan, ya. Dan kami mendapatkan justru yang menarik adalah yaitu saya mendapatkan peneguhan itu setelah saya pulang ke Indonesia. Jadi seperti yang saya katakan tadi, saya masih ingat sekali tanggal 1 Agustus tahun 1990 saya pulang dari Taiwan ke Indonesia. Dan ketika saya pulang di situ saya tahu bahwa inilah saatnya saya harus menggenapi natsar saya kepada Tuhan. Ya, tadi sudah saya ceritakan bahwa saya pernah bernatsar waktu saya masih kuliah bahwa saya akan memberikan 2 tahun untuk Tuhan untuk bersekolah Alkitab. Sehingga ketika saya pulang dari Taiwan, sebenarnya terus terang saya pulang itu bukan untuk jadi hamba Tuhan. Ya, saya hanya pulang untuk saya merasa harus pulang dan saya pikir saya di Indonesia saya masih bisa melanjutkan sebagai seorang dokter. Tapi saya tahu memang kan harus ada proses, ya. Kan harus ada proses yang cukup rumit. Makanya saya pikir daripada saya menunggu proses itu berjalan, sebaiknya saya menggenapi natsar saya itu tadi. Sehingga pertengahan bulan Agustus saya masuk sekolah Alkitab. Dan tanpa saya perkirakan, ya, tanpa kami perkirakan, ya, pada bulan Oktober, ya, ayah mertua saya, Gembala Sidang GPDI Zainul Arifin, tiba-tiba sakit. Ya, dan sakitnya ini membuat dia tidak bisa kembali melayani Tuhan. Jadi saya benar-benar di situ dicelikkan bahwa memang ini timingnya Tuhan. Ya, saya tidak bisa membayangkan kalau seandainya kami belum pulang ke Indonesia, ya, siapa yang merawat beliau karena beliau sudah 10 tahun yang sebelumnya sudah istrinya almarhum ibu mertua sudah dipanggil Tuhan, dia tinggal sendirian, ya. Sehingga di situ kami merasa ini memang timingnya Tuhan, ya. Jadi dengan sakitnya beliau ini semakin meneguhkan saya bahwa memang ini timingnya Tuhan, di mana saya harus juga lebih lagi menerjunkan diri saya kepada pelayanan. Dan demikianlah step by step Tuhan pimpin sampai akhirnya saya melepaskan sepenuhnya keinginan saya untuk menjadi dokter dan saya masuk dalam bendang Tuhan ini. Begitu kurang lebih. Ini menarik sekali. Kenapa? Karena ternyata ada beberapa orang seperti Pastor Simon ini yang langsung Tuhan terjunkan ke ladangnya, ya. Rencana yang mungkin berbeda dengan rencananya Tuhan. Dan sesuai seperti yang dikatakan Pastor Simon tadi, timingnya Tuhan juga berbeda dengan timingnya kita.
Dan kita percaya sesuai dengan Alkitab katakan bahwa timingnya Tuhan ini yang the best, yang terbaik buat kita. Amin. Jadi kita akan kembali break. Saya kira tetap di Spirit, semua Spiritness kita akan lanjutkan pertanyaan berikutnya dengan Pastor Simon, tetap di Spirit. Dan saya kira Yong mau ada tambahan mungkin, Yong? Ya, kita dengarkan dulu lagu berikut ini, nanti kita akan tanya-tanya lagi kepada Pastor ya. Namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadiratmu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Oh. Tuhan, namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadiratmu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Oh, 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 oh.
Balik lagi bersama Yong, Harry, dan juga Pastor Simon Kostoro. Mungkin kita bisa lanjutkan cerita dari Pastor tadi ya. Ya, Silakan Pastor. Jadi untuk pendengar Spirit yang mungkin yang belum mendengar, yang baru join, yang kita tahu ternyata Pastor Simon ini dulu background-nya di Taiwan, dan dia tiba-tiba dipanggil Tuhan ke Malang, dan di Malang dia langsung terlibat pelayanan, di mana tadi beliau bercerita papa mertuanya yang seorang gembala di GPDI Zainul Arifin tiba-tiba jatuh sakit, dan setelah itu kita break karena kita ternyata harus break. Tetapi kita sudah break sekarang dan kita akan lanjutkan. Silakan Pastor Simon. ya, ya, Tuhan kita baik sekali ya, Tuhan Yesus baik. Dia tahu keadaan kita. Jadi mungkin saya sedikit koreksi, kalau dibilang saya tiba-tiba langsung menjadi hamba Tuhan, mungkin bukan ya. Jadi Tuhan tahu setiap orang. Jadi saya menjadi hamba Tuhan, memang saya masuk sekolah Alkitab itu adalah sebuah penggenapan dari nazar saya. Tapi dari proses saya masuk sekolah Alkitab sampai saya menyerah penuh menjadi hamba Tuhan itu memang butuh waktu, butuh waktu juga ya. Tuhan terus sedikit by step membimbing saya sampai saya bisa menjadi hamba Tuhan 100% ya. Ya itu mungkin sedikit Harry. Jadi oleh kemurahan Tuhan saya sekarang menjadi gembala di GPDI Zion Altar, yang sebenarnya adalah saya ambil ZA itu inisial dari GPDI yang digembalakan oleh ayah mertua saya, GPDI Zainul Arifin. Jadi sama ZA-nya ya. Menarik sekali. Jadi bahkan mungkin jemaat dari GPDI Zion Altar pun mungkin ada beberapa orang yang belum tahu ini cerita tentang bagaimana perubahan namanya ini. Apakah ada inspirasi atau tiba-tiba kok berubah begitu namanya, Pastor Simon? Ya, sebenarnya cerita di balik ini sangat panjang ya. Jadi begini, tahun 90 seperti yang saya ceritakan tadi, saya kembali, kemudian saya bersekolah Alkitab, lalu setelah saya lepas dari sekolah Alkitab, saya tetap membantu pelayanan di GPDI Zainul Arifin yang saat itu sudah beralih penggembalaan ke salah satu keluarga ya, keluarga dari keluarga kami lah, keluarga kami. Ya saya tidak perlu rincikan. Nah di situ saya melayani bersama beliau ini cukup lama ya. Dari tahun 90 91 kami melayani hingga bersama-sama sampai tahun 2018. Jadi kalau dihitung itu kurang lebih 28 tahun ya. Dan Tuhan memberkati pelayanan kami, gereja terus berkembang. Nah, tapi tahun 2018 saya mengalami satu peristiwa yang supranatural juga, dalam tanda kutip ya, yang menjadi titik balik dari pelayanan saya. Bukan titik balik, titik sebuah tonggak yang baru dalam pelayanan saya. Transformasi, Pastor ya? Ya, boleh katakan demikian. Jadi sepanjang tahun tahun 90 ya, tahun 90 sampai tahun 2016 itu kan saya melayani sebagai wakil gembala waktu itu. Wakil gembala. Ya, 28 tahun sampai tahun 2018 saya mengalami sesuatu yang cukup menyakitkan sebenarnya ya. Tapi saya bersyukur sekali dengan semua yang Tuhan izinkan ya. Karena justru hal itu yang membuat saya kemudian ada sampai saat ini. Jadi tahun 2018 saya kembali ke pelayanan dari almarhum ayah mertua saya, yaitu GPDI Zainul Arifin.
dan kemudian kami bukan ubah ya, kami olah ya, kami olah sehingga dari ZA yang tadinya Zainul Arifin, dulu orang-orang taunya ZA itu Zainul Arifin, sekarang menjadi ZA Zion Altar, begitu kira-kira. Menarik sekali, ya. Ya, Wah, tapi Ya. boleh dikasih tahu nggak, Pastor ya? Apa yang menyakitkan itu tadi, Pastor? ya, ya mungkin sekilas saja ya, sekilas ya, Mm-mm. mungkin jadi ya saya katakan saya ini kemudian tanpa melalui sebuah pemberitahuan ataupun sebuah ya alasan ya, dalam satu peristiwa saya tiba-tiba digeser dari posisi saya sebagai, tadinya kan saya katakan saya 28 tahun sebagai wakil gembala ya, hampir 28 tahun lah, mungkin 27 tahun lebih ya, hampir 28 tahun, kan saya sebagai wakil gembala. Tapi tahun 2018 itu saya masih ingat tanggalnya 28 April 2018 itu peristiwa itu terjadi. Ya. Dan 5 bulan saya bersama istri benar-benar kami dalam satu pergumulan yang berat. Ya. Jadi kalau saya gambarkan apa yang saya alami itu seperti tadinya saya ada di katakan lantai atas atau lantai berapa ya, tiba-tiba saya didorong jatuh ke bawah. Benar-benar kami seolah-olah sepertinya waktu itu saya merasa semua yang saya sudah lakukan 28 tahun ini seolah-olah sia-sia. Seolah-olah tidak ada artinya. Tapi justru waktu itu dalam pergumulan kami, jadi 5 bulan itu saya hanya di atas lutut dan di atas firman Tuhan. Itu saja yang kami lakukan. Tidak ada cara lain. Saya cuma bisa berlutut, berdoa, menyembah Tuhan, membaca firman, mencari kehendak Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan memberikan satu ayat kepada saya. Yaitu saya tidak pernah lupa, yaitu Ibrani pasal 6 ayat 10. Dan ayat itu saya pegang. Dan sungguh yang Tuhan lakukan, setelah 5 bulan akhirnya kami dipulihkan. Kami bisa tetap melayani Tuhan di gereja dari almarhum ayah mertua saya, dan sampai saat ini Tuhan sudah tolong semuanya. Ya, jadi sudah hingga saat ini ya sudah hampir berapa ya, hampir 18, 19, 20, hampir 3 tahun berarti ya, hampir 3 tahun begitu. Puji Tuhan, ini kesaksian yang menguatkan kita semua ini. Yong, kalau kamu perhatikan tadi, sejak tadi, Pastor Simon ini seorang yang benar-benar mengingat detail kehidupannya. Iya. Tanggal-tanggalnya ingat Tanggal-tanggalnya semua, diingat. betul. Jadi ini orang langka ini orang langka ini bisa masih kenal, masih ingat semua tanggal-tanggalnya. Dan kalau tidak salah Pastor Simon ya, sejak tahun 1976 ya pengalaman kehidupan rohaninya itu dimulai sampai sekarang tahun 2021, dari sepanjang tahun ini. Saya kira Pastor Simon pasti ada satu pengalaman yang sangat-sangat spesial, yang sangat mengesankan dari Pastor Simon, dari pengalaman pelayanan Pastor Simon. Apakah ada yang ingin diceritakan kepada semua Spiritness malam hari ini? Ya, jadi ya sebenarnya kalau saya lihat bagaimana tuntunan Tuhan, pembelaan Tuhan dalam hidup saya memang luar biasa. Saya hanya berkata only by grace ya, hanya oleh kasih karunia Tuhan ya. Sampai saat ini kami bisa dipercaya sebuah tempat ibadah dan sudah berkembang menjadi sebuah. Jadi kami sekarang sudah beribadah selain di tempat ibadah yang lama, yaitu di Jalan Zainul Arifin Malang. Kami sekarang juga sudah memiliki satu tempat ibadah atau beribadah di tempat satu lagi, yaitu di Istana Dieng Clubhouse ya. Jadi kami melihat bagaimana pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Hanya saja saya pesankan satu, berdasarkan apa yang saya alami, ya, saya pesankan satu hal kepada para pendengar ya, Spiritness ya. Jangan takut, jangan khawatir. Seandainya Anda mengalami hal yang paling menyakitkan sekalipun,
paling down sekalipun, Anda sekarang sedang ada di bawah. Selama kita benar, selama kita ada di dalam pimpinan Tuhan, percayalah itu justru akan menjadi batu loncatan untuk Anda melangkah lebih tinggi lagi. Ya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Jadi, Puji Tuhan. iya, jadi pesan ini saya kira semua spiritness yang dalam pergumulan, yang sedang dalam menghadapi masalah atau apapun, saya kira pesan ini relevan sekali. Yong, silakan. Ya, mungkin nanti Pastor Simon akan membagikan suatu hal yang mungkin nggak pernah dikasih tahu kepada jemaat di GPDI Sion Altar Malang ini untuk dibagikan kepada spiritness semua. Tapi sebelum kita mendengarkan hal apa itu, kita akan break dulu sebentar. Tuhanku sungguh baik, kuasa-Nya yang sempurna. Dia membungkusku dengan darah-Nya, Yesus. Tuhanku sungguh baik, kuasa-Nya yang sempurna. Dia membungkusku dengan darah-Nya, Yesus. Walau ombak coba untuk menghantamku, walau badai ingin menerpaku, namun itu takkan bisa menimpaku, karena Allah Bapa besertaku. Memujimu, ku menyembahmu, ku naikkan emasmu bagimu. Ku memujimu, ku menyembahmu, Engkaulah Raja yang mulia dan bertahta kini dan selamanya. Tuhanku sungguh baik, kuasa-Nya yang sempurna. Dia membungkusku dengan darah-Nya, Yesus. Walau ombak coba untuk menghantamku, walau badai ingin menerpaku, namun itu takkan bisa menimpaku, karena Allah Bapa besertaku.
Spirit. Puji Tuhan, sudah tidak terasa, sudah 1 jam kita bersama dengan Pastor Simon yang sudah banyak sharing pada malam hari ini. Rasanya ingin terus melanjutkan ya, dan ingin terus tahu gitu kehidupan dari Pastor ini. Tapi sayang sekali waktu kita terbatas, Spirit Nurse. Tapi jangan khawatir, karena minggu depan kita akan tetap ada acara SPIN, Spirit Unity. Kita akan mengundang berbagai gembala-gembala yang ada dari gereja-gereja juga, yang akan juga pastinya memberkati kita. Dan mungkin sebelum kita menutup acara malam hari ini, saya kira Pastor Simon pasti ada pesan yang mungkin tadi pesannya sudah untuk semua spirit. Nah, sekarang spesifik pesan untuk jemaat di gereja GPDI Zion Altar mungkin boleh disampaikan, dan sekaligus mungkin Pastor Simon boleh berdoa untuk semua spiritness sambil kita menutup acara SPIN malam hari ini. Silakan Pastor. Baik, terima kasih sekali lagi buat Radio Spirit yang sudah mengundang saya, juga buat Yong dan Harry yang sudah menjadi moderator. Dan sebelum kita mengakhiri acara ini, saya ingin membacakan sebuah ayat saja di dalam Yohanes pasal 4 ayat 35. Pesan Yesus, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ya, saya berpesan kepada semua, bukan hanya kepada jemaat Zion Altar juga saja, tapi juga kepada seluruh spiritness. Ayo, inilah saat di mana kita akan menuai jiwa-jiwa. Ya, pakai dengan maksimal semua fasilitas, karunia, semua yang Tuhan berikan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita akhiri dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus baik. Sungguh Engkau adalah Allah yang setia. Engkau Allah yang membimbing hidup kami dari sejak kami keluar dari kandungan ibu sampai sekarang, bahkan sampai seterusnya. Biarlah hidup kami Tuhan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Tuhan memberkati Radio Spirit ini yang sudah menjadi berkat, memberkati pemilik maupun semua Tuhan pembawa acara, dan juga kami berdoa buat seluruh spiritness yang sudah mendengar acara siaran ini. Kiranya berkat-berkat Tuhan mengalir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami akhiri acara kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi kami dari studio mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Pastor Simon Kostoro dari GPDI Zion Altar dari Malang yang sudah menguatkan kami semuanya, menguatkan kita semuanya malam hari ini dengan kesaksiannya, dengan pesan-pesannya. Dan saya kira kami akan menutup acara SPIN malam hari ini. Saya Harry bersama Yong, juga bersama dengan Pastor Simon. Kami semua mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.